Soalnya kadang-kadang suka viral juga misalnya video ya kan, akhirnya ditemukan penampakan burung ababil penampakan gitu burung kan. ababil di Arab misalnya ya kan. Karena suka kayak gitu kan. Kalau menurut Ustadz Felix saat ini nih masih ada apa enggak menurut Ustadz Felix? Harusnya sih tidak ya, karena gini, karena kalau aku lihat setiap perkara-perkara yang di luar kebiasaan atau orang-orang biasa menyebut dengan mukjizat atau miracle gitu kan, itu adalah sesuatu yang terjadi pada zamannya dan memang khusus pada zaman itu. Dan biasa ketika nabinya sudah nggak ada ya, berarti mukjizatnya juga udah hilang. Kecuali yang terakhir Al-Quran, itu mukjizat yang nggak akan hilang. Ketika kita lihat ababil masih ada sekarang, pertanyaannya batunya di mana? Gitu kan ya. Iya, batu nerakanya ya. Iya kan, nanti kan akan di ini lagi. Tapi kalau misalnya ada kayak burung hudhud ya seperti disebutkan dalam Al-Quran, orang bilang bentuknya tuh kayak gini. Nah itu bisa jadi iya. Karena itu cuma menyampaikan kayak ini kan, bentuknya kayak apa. Gagak itu ada di dalam Al-Quran, gurob gitu kan ya. Anak gagak, nah itu juga masih bisa lihat sampai dengan sekarang. Nah, hewan-hewan yang tidak goib berarti ya. Nah kalau goib berarti nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat bukan goib. Bukan mitos berarti. Berarti mukjizat pun kedepannya nggak akan ada lagi itu. Karena tidak ada nabi lagi, berarti mukjizat juga tidak akan nambah lagi. Nggak akan nambah lagi. The last mukjizat itu adalah Al-Quran. Yang menarik adalah mukjizat itu bukan arti miracle. Mukjizat itu artinya adalah yang melemahkan artinya. Jadi segala sesuatu lemah di hadapan dia. Di masa Musa itu sihir merajalela. Nah ketika sihir merajalela, datang mukjizat Nabi Musa yang melemahkan sihir semuanya. Jadi semua sihir tuh habis di hadapan mukjizatnya Musa. Oh gitu. Zamannya Nabi Isa, Yesus misalnya, yang paling terkenal tuh pengobatan salah satunya. Habis tuh semua di depan Yesus. Sampai orang bilang, ini bukan kita nih, ini bukan manusia nih, ini jelas bukan manusia. Karena manusia yang paling hebat ini udah kita kenal. Ini bukan manusia, hidupin orang mati. Pengobatan mana? Nggak ada ya. Kan gitu kan ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi itu mukjizat. Nah Al-Quran itu adalah mukjizat informasi. Oh iya. Berarti di saat kemudian informasi itu merajalela di Arab, Quran datangkan satu informasi yang paling tepat. Orang geleng-geleng. Oh ya, pedoman yang lain ya. Salah satu pedoman yang masih tidak ada campur tangannya, maksudnya. Betul. Gitu ya. Dan yang menarik apa tau nggak? Kenapa dikatakan mukjizat yang terakhir adalah Al-Quran? Contoh kayak gini ya. Kalau misalnya Mas paling pengen ketemu siapa di dunia ini yang masih hidup? Yang masih hidup ya. Ngefans sama siapa? Siapa ya? Presiden Korsel. Kenapa kemarin kok darurat militer tapi nggak jadi? Pengen nanya saya. Oh iya, gimana batal ya. Oke, berarti contoh lah kalau kita ketemu dengan orang yang sangat kita ngefans banget. Akhirnya setelah itu kemudian kita ketemu, tapi taruhlah belum ada video dan belum ada foto. Itu kan namanya visual tuh. Yes. Kejadian benar. Yes. Gimana cara kita jelasin ke anak kita? Aku pernah ketemu loh sama orang kayak gini. Dia bilang, tanpa foto. No picture, hoax. Iya, bokis. Kebayang nggak? Nabi Musa ketika belah lautan itu banyak sekali orang yang ksiin mukjizat visual itu. Mereka terpesona dan yakin itu seumur hidup keinget tuh. Sampai mati dia keinget pasti. Gimana kalau dia punya anak, dia mau nyeritain keimanan dia pada anaknya. Kenapa kamu harus percaya sama Musa? Karena dia udah membelah lautan. Itu tinggi seperti gunung. Ya Allah, keren banget. Ada yang bilang, no picture hoax. Mana buktinya? Trailernya mana? Ya kan? Hmm. Mana buktinya? Nah itu mujizat visual. Ternyata seluruh mujizat nabi-nabi yang lain itu visually. Dan ketika visually diceritakan jadinya auditori. Mujizatnya jadi hilang. Iya. Al-Quran mujizatnya dari awal auditori. Mau diwariskan sampai kapanpun itu tetap ada mujizatnya. Karena kata-katanya di dalamnya gitu auditori. ya. Jadi maknanya, gaya bahasanya. Nah itu dari awal mujizat udah auditori. Mau ditransfer berapa kali pun sama mujizatnya. Akan kena terus. Makanya mujizat itu harus berlaku sepanjang masa kan yang terakhir. Makanya Al-Quran itu mujizat yang terakhir. Nah sedangkan yang lain visual, begitu nabinya hilang, mujizatnya hilang. Maka kalau tadi misalnya ada nggak lagi misalnya kayak burung ababil, rasanya sih enggak sih harusnya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Walau lebih sop ya, harusnya enggak sih. Kecuali kalau Allah berkehendak lah. Dengan cara seperti apapun ya kita nggak tahu. Tapi kalau bagiku yang penting cara pandang dan pola pikirnya kita seperti apa. Kalau makhluk goib ya berarti ditunjukkan pada kita sebagai pertanda kekuasaan Allah. Walau lebih sop. Siapa tahu ada yang mau cosplay Abraha. Nah ya kan. Ya nanti coba kita kayak apa.